Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan berkomunikasi atau berwawancara dengan Bapak, namanya siapa? Tukiman. Bapak Tukiman atau Bapak Ragil Saputra. Bapak Ragil Saputra. Ini adalah saudara kita yang baru saja mu'alaf atau muslim beberapa bulan yang lalu. Bulan apa Pak ya? Bulan Januari. Bulan Januari ini baru saja mu'alaf, jadi kita bertambah lagi saudaranya. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Tukiman atau Bapak Ragil Saputra ini selalu diberi keberkahan dalam hidupnya, selalu diberi ketenangan keluarganya, sehingga bisa hidup dengan tenang, bisa diberi kejembaran atau keluasan rezeki dan ketenangan hidupnya. Oke, jangan terlalu lama, kita mulai lagi, kita mulai saja pembicaraan pada hari ini, wawancara saya dengan Bapak Tukiman. Seperti kita tahu, saya ingin tahu Pak Tukiman. Assalamualaikum Pak Tukiman. Pak Tukiman, saya mau bertanya. Ini Bapak mohon diceritakan dulu awalnya, sejak kecil, sejak sekolah. Saya dengar-dengar katanya dulu non-muslim, gitu Pak, betul Pak? Ya, waktu kecilnya muslim, cuman muslim KTP zaman dulu. Oh gitu. Jadi ini pemirsa, Pak Tukiman dulu ketika waktu kecil dia sudah muslim, tapi kemudian beranjak umur sempat dia tidak muslim, sehingga sampai kemarin Pak ya, sampai bulannya Pak, atau tahun berapa Pak? Sampai tahun 2021 masih non muslim Pak ya? Sedang bulan Januari masuk muslim. Jadi bulan Januari 2022 Pak Tukiman ini mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu Pak Tukiman masih kecilnya kira-kira umur SD itu muslim Pak ya. SD sampai umur SMP, masih SMP. Jadi dari usia SD kira-kira ya kelas 1 sampai kelas 6 yaitu 12 tahun. Kemudian dia 13, 14, 15 tahun usia SMP ini pemirsa, beliau ini masih non muslim. Masih muslim. Kemudian setelah itu, setelah SMP Bapak bagaimana itu ceritanya kemudian? SMP, saya kan merantau di Jakarta. Di Jakarta saya ketemu polisi orang Blitar namanya Pak Sumadi, Letnan, kalau dulu namanya Letnan 1 Sumadi. Pernah jadi Kasat-Intel di Kebumen, pernah ketemu orang Kristen. Ini terus saya kemudian saya masuk Kristen itu. Jadi begini pemirsa, ceritanya beliaunya pernah merantau di Jakarta, kemudian bertemu dengan salah satu polisi yang menjadi letnan Pak ya, pangkatnya letnan ya. Kalau dulu Letnan 1. Letnan 1 berasal dari Jawa Timur, kemudian entah gimana atau bagaimana ceritanya sehingga dia mengikuti agama yang dianut oleh si polisi itu, entah karena mungkin kebaikan hatinya atau apa, sehingga dari Pak Ragil ini ikut ke agamanya Pak polisi tadi. Nah kemudian setelah itu Pak, setelah merantau berapa tahun merantaunya di Jakarta? Ya, saya kurang lebih ya 5 tahunan bolak-balik lah. 5 tahun. Habis 5 tahun kemudian ceritanya gimana Pak? Terus Bapak masih tetap merantau lagi atau kemana lagi atau pulang ke rumah ini? Ya, saya pulang ke rumah, langsung saya mendapat transmigrasi di Papua, di Sorong. Oh gitu. Ya. Sorong 40 tahun pulang lagi ke sini. Tahun berapa itu ke Sorong Pak? 81. Oh tahun 81 ke Sorong, setelah 40 tahun beliau pulang lagi ke daerah asalnya, yaitu di desa ini. Kemudian selama di Sorong Bapak masih menganut Islam ya? Ya. Kemudian mungkin ada nggak Pak yang membuat Bapak
hatinya tertarik dengan agama Islam ini, yang membuat Bapak merasa nyaman atau Bapak sehingga bisa memutuskan untuk meninggalkan agama lamanya? Ada nggak Pak sesuatu yang tidak dimiliki ketika Bapak di agama lama, kemudian di agama baru, atau panjenengan merasa tertarik sekali? Ya, kedua kalinya kan satu persyaratan untuk saya menikah untuk masuk Muslim. Kedua kalinya memang ada panggilan dari Allah SWT. Oh iya, gini pemirsa. Jadi ceritanya Pak Ragil ini baru saja menikah. Jadi ini masih manten baru. Ya. Nah, manten baru, dia kalau di dalam undang-undang dalam pernikahan, kalau memang apalah saya nggak paham, itu kalau lewat KUA, kepala urusan agama, itu memang persyaratannya harus satu agama Pak ya. Sehingga karena calon istrinya Bu Manisa tadi, Bu Manisem ini beliaunya Muslim sejak kecil, ya Muslim taat. Akhirnya demi Pak Ragil itu mengikuti aturan yang ada dalam KUA, di mana harus sesama agama, yaitu sesama agama. Haja, Apanya Pak? ini sudah haja. Mualah ini pemirsa, ini istrinya Pak Ragil, Pak Tukiman. Pak Tukiman ini malah sudah haja. Kita doakan mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur. Lah, mudah-mudahan istrinya Bapak ini betul-betul bisa menjadi penyelamat Bapak di dunia dan akhirat. Ini pemirsa ya. Jadi coba saya tanya sama Ibu Hajah. Mula-mulanya Pak Tukiman ini kalau bahasa sekarang tertarik dengan Bu Hajah, atau mungkin kebetulan Bu Hajah sudah janda atau bagaimana sehingga menerima pinangan dari Pak Tukiman, ini gimana Bu itu ceritanya? Cerita lagi, Agak keras dulu biar itu nanti terdengar. Ya. Ceritanya itu Pak Tukiman punya saudari di sini, minta nomor HP saya. Oh begitu. Ya. Nah, setelah minta nomor HP saya, terus dikirim ke Mas Tukiman. Ini Mas Tukiman ngontek saya tak masih di Manisan, Pasar Manisan. Oh begitu ya. Iya. Jadi ini pemirsa, Bu Hajah ini kebetulan sudah janda Bu ya? Sudah janda berapa tahun Bu? 14 tahun. Sudah janda 14 tahun, kemudian ada seorang Arjuna datang. Pak Tukiman ini, lah itu minta HP-nya Bu Hajah. Minta HP-nya Bu Hajah, kemudian Bu Hajah ini malah Pak Tukiman ini ngontek sama Bu Hajah. Kemudian Bu Hajah juga open, artinya apa? Menerima begitu. Nah ini lucu kan? Ya, tapi nyata ini itu loh. Aneh nyata. Waktu mudanya kan dulu pernah pacaran. Oh begitu? Muda ya. Wah. Waktu ini masih sekolah SMP, udah pacaran sama saya. Oh gitu. Iya. Pemirsa, ini ceritanya CLBK ya kalau bahasa sekarang. Cinta lama bersemi kembali. Ya mudah-mudahan betul-betul cinta di bawah tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang betul-betul dirahmati, yang betul-betul diridhoni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi ini pemirsa, ini dulu Pak Tukiman itu sudah pernah ada perasaan sama Bu Hajah. Tapi karena nasib berbeda, Bu Hajah dapat laki-laki lain. Kemudian Pak Tukiman ini juga dapat perempuan lain yang jadi istrinya. Lah, yang namanya takdir kan nggak tahu ya pemirsa. Ternyata cinta yang dulu yang pernah kandas ini bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ikatan cinta, dalam bentuk perkawinan, walaupun sudah umurnya sudah berkepala kepala 6 ini. Tapi namanya cinta kan nggak bisa ditolak ini. Ya ini pemirsa ya. Terus tahu nggak Bu Hajah, kalau Pak Tukiman pada saat itu non Muslim, tahu nggak? Ya, nggak tahu. Gitu. Dulunya saya tahunya ya Muslim. Waktu masih usia SMP begitu ya. Iya. Terus ini yang baru-baru ini loh, ketika pada kedua kalinya Pak Tukiman berniat untuk menikahi Bu Hajah, tahu nggak agama? Ya Pak tahu. Tukiman? Terus Bu Hajah ketika ternyata agamanya non Muslim, Bu Hajah bagaimana bilangnya? Saya waktu itu kalau mau meminang saya harusnya Pak Tukiman. Mas Tukiman, Ya Mas Tukiman ganti agama.
Oh begitu. Itu jenengan ngomongnya di depan Iya. Pak Tokiman atau lewat orang lain? Lewat HP. Oh begitu. Betul itu Pak Tokiman kayak gitu? Betul. Nah, terus jenengan diberi syarat seperti itu gimana? Ya, karena syaratnya begitu dan saya ada minat ya jadi gitu. Tidak hanya minat kan cinta juga kan? Ya cinta lama. Ya ini pemirsa, ya lucu tapi nyata ini. Jadi karena Pak Tukiman itu dulu sebelum nikah dengan Bu Haja ini Kristen atau katakanlah Muslim, kemudian dari Bu Haja itu kalau memang Mas Tukiman mau meminang saya, mencintai saya dunia akhirat, ya Mas Tukiman harus satu iman dong. Harus berani apa enggak untuk betul kalau memang betul-betul cinta ya harus satu iman dengan saya siap dinikahi kan gitu aja ya. Iya. Nah, akhirnya bisa terlaksana kan kayak gitu Pak Tukiman ya. Nah, ini saya hanya bisa mendoakan Pak Tukiman itu aja. Mudah-mudahan keimanan panjenengan berdua tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa dari channel kami. Jadi yang namanya Allah ketika sudah mentakdirkan seseorang, apapun yang di situ sifatnya adalah tidak mungkin, maka mungkin bagi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Ketika Allah menghadapi sesuatu, yang menurut manusia sulit, tapi bagi Allah nggak sulit. Allah hanya bilang, "Kun fayakun," jadilah maka akan jadi. Ini buktinya Pak Tukiman. Sudah ada buktinya, sehingga ini bisa menjadi inspirasi kita semua, para pemirsa Gus El Amajid. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pendorong bagi teman-teman yang lain, para dai-dai Muslim untuk lebih intens, untuk lebih bisa mengetahui bahwa dakwah itu tidak hanya sekedar dakwah, tetapi ada istilah uswatun hasanah. Jadi kalau kita akan dakwah mengajak orang lain kepada kebaikan, maka harus kita beri contoh yang baik. Insya Allah orang yang diberi contoh kita baik, mereka akan tertarik. Ketika tertarik, mereka akan sama dengan kita, akan mengikuti jejak kita. Dan ini apa yang dilakukan atau yang yang sekarang sedang dihadapi atau dilakukan oleh beliau berdua, betul-betul ini cinta di dalam satu agama, di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kira-kira Pak Tukiman masih menginginkan punya anak dari Bu Haja apa enggak ini? Ya, kalau bagi manusia itu enggak mungkin, tapi Allah itu ya macam tadi Maha Kuasa. Kum fayakun. Kum fayakun itu Tidak Allah syai'an tidak mustahil. Saya percaya di situ. Bagi manusia itu enggak mungkin. Tapi ingin punya anak. Ingin. Ya, mudah-mudahan dikabulkan. Jenengan usianya berapa sekarang? Ya udah 60, hampir 70. Hampir 70. Kalau ibunya berapa, Bu? 63. Ya mudah-mudahan kalau memang Allah menghendaki kan tidak apa-apa. Ya setidaknya ketika memang tidak diberi keturunan, itu Pak Tukiman sudah ada setengah ketenangan yang ada bagi Pak Tukiman. Karena ada perempuan yang mendampingi. Nah, mudah-mudahan itu ketenangan tadi bisa membawa kebahagiaan. Amin. Ini. Jadi para pemirsa dan para penonton yang saya cintai dan yang saya hormati, sesi pertanyaan ini mungkin saya anggap sudah sesuai dengan channel kami, yaitu tentang masalah keislaman. Oke Pak Tukiman, saya mau tanya Pak Tukiman, kira-kira yang menarik Pak, yang menarik bagi Pak Tukiman menganut agama ini apa? Menurut agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama sebelumnya, khususnya dalam masalah ibadahnya atau apa gitu. Kira-kira apa Pak yang menarik sekali? Di samping tadi ada panggilan dari Allah tadi. Yang dia toleransi untuk ke agama yang lain bisa akui. Satu toleransi. Yang kedua mungkin Pak, mungkin masalah syiar-syiarnya, kegiatan-kegiatannya. Ya syiar-syiarnya kadang-kadang saya waktu masih non-muslim sering mendengarkan apa di TV itu. Macam di TV itu
yang agak lucu tapi senang itu Pak Haji Kiai Haji Hambali dari Jawa Timur itu saya sering mendengarkan dia bulan puasa. Oh gitu. Iya. Jadi walaupun yang sama topan ya Pak sampai itu. Oh gitu. Jadi walaupun non muslim tapi sering mendengarkan acara muslim. Iya. Oh begitu. Saya ambil Pak kebaikannya itu yang saya ambil bukan masalah Pak. Kebaikannya yang saya ambil. Yang tidak pengen kayak saya ambil saya gitu. Saya tidak begitu. Iya. Jadi ini pemirsa yang menurut Pak Tukiman itu tertarik ketika beliau itu belum muslim itu melihat toleransi orang Islam itu sangat tinggi. Jadi toleransinya dengan sesama umat beragama, sebangsa dan senegara sangat tinggi toleransinya. Itu yang menarik bagi Pak Tukiman ini. Kemudian yang kedua, ternyata beliau itu sering mendengarkan ceramah-ceramah agama, walaupun dia tidak muslim, tapi ternyata beliau itu sering mendengarkan ceramah-ceramah agama Islam. Dari isi ceramah itu banyak pesan-pesan moral yang sangat baik, yang di situ bisa menimbulkan atau membawa daripada hati Pak Tukiman menjadi terbuai. Akhirnya beliau itu ditakdirkan oleh Allah akhirnya kembali atau mungkin kepada agama yang baru. Kan begitu Pak ya? Ya. Jadi itu Pak ya kesan sebelum masuk Islam gitu ya. Terus Pak Tukiman ini ya, ini masalah kayak kegiatan-kegiatan Jumatan, Pak Tukiman sering mengikuti nggak ya? Belum gitu ini. Ya. Tapi tahlilan kemudian ada kenduri ikut nggak? Iya itu. Kenduri. Kalau ada undangan misalnya. Ya walaupun orang kita bahasa kitanya, walaupun hanya komik-komik tok gitu Pak ya. Kalau kemarin sami Nikola yang sami deresan jenengan mau sekolah kemawon. Oh, ini bahasa Jawa ini ya pemirsa. Mungkin pemirsa ada yang nggak tahu ini. Tadi ini istrinya ngomong nanti kalau ternyata teman-teman yang ada di kelompok atau masing-masing ada kumpulan biasanya di desa. Mereka pada membaca Al-Quran kan belum bisa Pak Tukiman, disuruh oleh istrinya ya udah yang penting baca surat-surat yang pendek aja, Qul huwallah misalnya, Qul huwallahu ahad, apa enggak Pak itu ya ya udah apa-apa. Jadi itu cukup karena ini masih dalam pembelajaran dan seperti para pemirsa, orang yang baru masuk Islam itu dianggap orang itu sudah suci. Jadi Pak Tukiman, Anda itu sekarang bersih sekali, tidak punya dosa. Karena apa? Karena Bapak ini sudah masuk Islam, sehingga agama kita itu sangat mentoleransi. Ketika ada orang non-Islam masuk Islam, maka kewajiban-kewajiban yang dulu ketika masih di non-Islam itu sudah tidak dituntut Pak. Yang dituntut yaitu sekarang untuk belajar. Setelah belajar bisa lalu mengamalkan kan gitu Pak. Jadi santai saja, ada Bu Haja pasti orangnya pinter ini karena udah haji kan. Nah, ini siap untuk mendampingi Bapak, untuk mengajari ngaji, untuk mengajari sholat kan gitu Pak ya, untuk mengajari Jumatan. Dan Bapak nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi, saya laki-laki harusnya yang mengajari. Ya itu kalau memang mampu, kalau nggak mampu kan ya istrinya pun kan tidak apa-apa mengajari Bapak. Bapak kan siap kan diajari oleh istrinya? Kadang-kadang diajari juga. Iya harusnya itu. Karena apa? Karena Bapak ingin mencapai derajat orang-orang yang seperti dalam Islam itu dikatakan orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Sehingga apapun yang dilakukan itu mestinya harus bersumber daripada ajaran-ajaran yang jelas. Termasuk nanti Bu Haji ini, saya mohon Bu Haji, mungkin Bu Haji kan sudah tahu sendiri ya Bu ya, kemampuan dari Bapak, sholatnya mungkin belum, bacaan-bacaannya belum hafal, gerak-gerakannya belum benar, itu mohon dibenarkan itu Bu ya. Ya para pemirsa yang budiman, mungkin wawancara kita pada malam hari ini, pada siang hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu atau menjadi inspirasi bagi para pemirsa bahwa sebenarnya dakwah itu tidak terbatas. Karena Pak Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Maka ajaklah mereka dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun ke jalan Allah. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Pak Tukiman atas wawancaranya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum Pak Tukiman. Bu, matur Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bentar Pak.